sehingga teman-teman bisa mengulang kalau nanti ada materi yang terlalu cepat atau kelewat seperti itu, atau kebetulan ada yang tidak hadir hari ini karena sakit atau lain halnya, bisa nanti di-upload di Drive. Nanti Drive-nya kita linkkan ke LMS kita saja. Teman-teman setelah ini sambil perkuliahan akan ada produk yang dihasilkan meskipun tidak selesai. Nanti produk hari ini itu nanti akan kita submit di LMS ya, sebagai bagian dari tugas harian atau tugas pekan ya, tugas setiap pekan seperti itu. Jadi mohon mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga setiap mahasiswa bisa hadir setiap pekan gitu ya, karena setiap pekan di akhirnya itu nanti akan ada produk yang sama-sama kita bisa kumpulkan gitu ya. Seperti itu. Pekan yang lalu saya sudah minta dibuatkan contoh surat masuk dan surat keluar. Mohon nanti di Google link Drive-nya di-share aja di grup Mbak Dea, biar saya juga bisa memanfaatkan tugas tersebut ya. Karena mungkin hari ini sudah bisa kita pergunakan seperti itu. Baik, silakan dibuka program Microsoft Access-nya. Memang ini agak sedikit merepotkan ya, ada dua device yang harus Anda siapkan paling tidak, tapi mudah-mudahan dengan laptop bisa juga disediakan. Kebetulan Microsoft Access saya ini Microsoft Access 2016. Teman-teman yang eh, memiliki akses silakan nanti bisa disesuaikan dengan kapasitas dari device masing-masing, laptop atau PC-nya yang ada ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan pekan depan kita masih bisa luring lagi ya di kampus, biar perkuliahannya bisa lebih efektif saya pikir dengan di kampus. Hari ini kebetulan ada banyak kegiatan sampai sore, Zoom meeting, sehingga agak kagok kalau saya harus ke kampus seperti itu. Baik, kalau Anda sudah buka program Microsoft Access, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan membuat database baru ya, aplikasi baru dengan Microsoft Access, maka yang kita buka adalah tombol blank desktop database ya, teman-teman. Seperti ini. Ini agak kecepatan ya, nanti saya coba. Harusnya saya buat dulu database-nya. Oke, blank database. Nah, kalau Anda klik ini bisa namanya misalnya aplikasi arsip ya. Boleh arsip digital misalnya. Nama aplikasinya. Kemudian ini biasa ya, standar Anda mau simpan di mana. Kalau tadi double klik biasanya langsung itu database ya, nama filenya. Tapi kalau Anda klik sekali itu bisa nanti menambahkan nama aplikasinya. Meskipun nanti bisa di rename ya teman-teman, seperti tadi saya sudah terlewat gitu ya, karena double klik sehingga langsung dieksekusi. Tapi kalau kita kliknya sekali maka akan diarahkan untuk membuat nama database. Nah, ini bisa disimpan di mana ya? Silahkan nanti mau simpan di dokumen atau di desktop silahkan. Seperti itu. Kemudian create. Nah, ini ada tombol create. Nah, sama tampilan seperti yang tadi teman-teman. Jadi saya mau tanya sebelumnya nih, Dia dan kawan-kawan apakah pernah mendapatkan mata kuliah manajemen kearsipan atau apa namanya? Kearsipan digital? Pak, kalau nggak salah. Suaranya nggak clear deh ya. Pernah ya? Atau belum? Belum ya? Baik. Kalau agenda surat masuk, agenda surat keluar pernah dengar? Ya. Jadi kalau yang sifatnya manual,
menginput surat itu ada agenda surat masuk dan surat keluar itu terdiri dari beberapa kolom di dalamnya. Nah, sekarang kita pindahkan ya teman-teman. Kalau tadinya misalnya bisa menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Saya coba buka Microsoft Excel. Katakanlah di sini biasanya bisa juga manualnya misalnya semi manual agenda surat masuk ya. Maka nanti di sana biasanya bisa agak kolom-kolomnya nomor, kemudian nomor surat, kemudian eh, isi surat atau tanggal dulu deh, tanggal surat, kemudian isi ringkas surat misalnya. Apalagi biasanya di dalamnya. Kemudian dari mana surat tersebut, alamat pengirim. Oh, pengirim ya, pengirim. Kemudian ada lagi nanti alamat pengirim. Kemudian kita tambahkan kota pengirim untuk nanti bisa kita simpan berdasarkan geografis ya. Kemudian penerima dan terakhir keterangan. Ini biasanya kalau yang manual ya, mungkin yang pernah di SMK gitu ya. Nah, seperti ini ya agenda surat masuk. Nah, sekarang kita pindahkan kolom-kolom ini. Nanti isinya ini rekap 1 dan seterusnya kan ya teman-teman. Kalau ada surat masuk, nah ini kita rekap di sini. Teman-teman PKL juga nanti biasanya diminta juga tuh merekap surat ya. Ini saya ilustrasi saja ya, tidak perlu diikuti di Excel-nya. Ini saya ilustrasi saja dulu. Nah, field-field ini nanti akan kita kolom ya. Kolom-kolom ini nanti akan kita pindahkan ke dalam Microsoft Access ya. Ada nomor surat, tanggal surat, isi ringkas. Mungkin bisa ditambahkan nanti di sini tanggal terima ya. Tanggal surat, tanggal terima. Karena surat masuk nih tanggal terima. Saya seperti itu. Jadi ada 10 kolom ya. Nah, sekarang kita coba pindahkan kolom-kolom ini dengan menggunakan Microsoft Access, ya, teman-teman. Nah, ini kalau sudah tampilan seperti ini ada pilih ya. Nanti teman-teman di pojok paling kiri, ini ada view, Anda pilih desain view ya. Nah, tabelnya, CSS-nya ini, tabelnya Anda ganti dengan tabel surat masuk ya. Jadi seperti itu. Saya ulangi, tampilannya seperti ini tampilan sudah view-nya ya. Anda ganti ini di pojok kiri atas dari view ini ada klik, pilih desain view. Pilih desain view. Nah, tabelnya Anda ganti menjadi tabel surat masuk. Oke, gimana? Bisa diikuti ya? Ada Anda klik. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi di Excel, ini berupa kolom-kolom ya, teman-teman. Nah, kalau di Microsoft Access namanya bukan kolom, tapi field ya. Field name. Nah, ID-nya kita ganti dengan nomor ya. Nomor, kemudian
Yang kedua adalah nomor surat. Nah, teman-teman mahasiswa, ketika membuat nama eh, field atau kolom untuk di Microsoft Access ini tidak boleh dua kata ya. Tidak boleh dua kata. Nah, kalaupun tadi di Excel ini ada nomor surat ini kan dua kata, maka ini harus disambung misalnya dengan underscore ya, nomor surat. Jadi cukup satu kata ya. Jadi nomor suratnya dikasih underscore jadi cukup satu kata nanti. Itu nomor surat ini sotek ya, tipenya, tipe datanya. Karena nanti biasanya di nomor surat itu ada penggabungan nomor dan teks ya. Ada huruf juga seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan di field properties ini ya, ada field size-nya 255. Ini artinya banyaknya karakter yang bisa diketik sebanyak 255 karakter gitu ya. Nama, huruf, nanti ada apa pangsian seperti garis miring, titik, koma, dan seterusnya. Itu termasuk dari karakter yang bisa diketik itu sebanyak 255 gitu ya. Saya pikir ini cukup banyak. Ini bisa diganti misalnya nomor surat itu paling banyak, paling 10, 20. Kita masukkan saja ini misalnya 50 ya di field properties-nya. Nah, kemudian tanggal surat. Tanggal underscore surat ya. Nah, tanggal surat ini eh, tipe datanya kita ganti menjadi date or time ya. Seperti ini. Jadi untuk tanggal surat ini ada tanggal tipenya ya. Date or type, kemudian formatnya. Nah, bisa ditambahkan di format ini. Ah, Anda mau pilih yang mana ya? Ini bisa ya. Nanti tanggal ada medium, ada long date, ada short ya. Terserah. Nanti pilih yang mana ya. Kayak saya pilih medium saja nanti. Kemudian setelah tanggal surat ada tanggal masuk, tanggal tanggal terima ya, maaf. Tanggal surat, tanggal yang tertera di surat. Nah, tanggal terima ini tanggal diterima. Kadang diperlukan juga tanggal surat yang diterima tanggal berapa gitu. Kita cek dulu di oke, tanggal terima ya. Tanggal terima sama ini juga tipenya. Perhatikan di sini ada short tag, long tag, number dan seterusnya, ada currency, lookup widget dan seterusnya. Nah, kita pilih tadi date karena masih tanggal ya, date of time ini. Nah, formatnya tadi menggunakan medium. Oke. Setelah tanggal terima, ini ada isi ringkas surat. Isi ringkas ya. Ini. Kemudian karena ini agak panjang, biasanya isi ringkas kita gunakan long text ya. Long text. Itu. Properties ini dibiarkan saja. Setelah isi ringkas, pengirim. Nah, pengirim ini nanti mau ditambahkan apa ya? Apakah nama orang, apa nama perusahaan gitu ya? Itu bisa. Nah, kalau dia misalnya di kasus ini misalnya yang kita maksudkan adalah pengirim itu adalah nama perusahaan, maka eh, kita bisa menggunakan eh, lookup widget ya. Ini sengaja ini kita buatkan apa perbedaan sambil melihat masing-masing function dari tipe data ini gitu ya. Lookup widget itu nanti kita akan mencari data yang sudah tersimpan sebelumnya gitu ya. Itu perbedaannya. Apa itu lookup widget? Kalau short tag, long tag, date time itu saya pikir dengan alat kita ini udah bisa kita apa kita ketahui apa fungsinya. Nah, lookup widget ini silakan kita pilih untuk pengirim. Ini misalnya kita akan memilih nanti ya
menggunakan menu pop-up nanti nama-nama perusahaan yang sudah memang kita sudah misalnya ada kerjasama dengan perusahaan yang kita miliki. Skenario seperti itu. Nah, setelah pilih lookup widget, maka kita akan diarahkan ke kotak dialog dari lookup widget ya. Nah, kalau kita belum punya datanya gitu ya, maka kita gunakan I will ya. Saya akan membuat gitu ya, menulis, menginput data baru ya, yang saya inginkan gitu ya. Jadi silakan pilih I will, kemudian pilih tombol next. Oke. Nah, di kolom satunya, misalnya kita sudah banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan, misalnya. Ini kita masukkan saja ini PT Bank Mandiri misalnya. Kemudian yang kedua PT apalagi. Silakan ditambahkan. Eh, ya, silakan Anda rekayasa sendiri saja ya. Nama-nama perusahaannya. PT. Oke, saya coba buatkan 5 perusahaan. Nah, nanti biasanya ini bisa kita tambahkan ya teman-teman, kalau ada tambahan PT baru seperti itu. Pilih tombol next jika sudah dimasukkan. Saya contohkan ada 5 perusahaan yang sudah kerjasama dengan perusahaan kita, yang nanti akan kita input arsipnya ke dalam sistem atau aplikasi yang sedang kita bangun. Jika sudah, kita pilih tombol next. Labelnya, ini ada pengirim, biarkan saja nama labelnya pengirim. Kemudian pilih finish. Nah, kalau Anda perhatikan di sini tetap short-tag, biarkan saja, tapi sesungguhnya dia di dalamnya adalah lookup widget ya. Lookup widget pengirim ya. Boleh ditambahkan ini ya, ini tidak akan mempengaruhi apa-apa ya teman-teman. Tapi ini hanya untuk membedakan saja, ini nomor suratnya short-tag, tetapi pengirim juga short-tag ya, seperti itu. Boleh ditambahkan lookup widget pengirim seperti itu. Kemudian setelah pengirim, kita lihat field atau kolom berikutnya adalah alamat pengirim. Alamat pengirim. Oke, ini kita bisa gunakan short-tag 225 juga saya pikir cukup banyak ya. Kemudian kota pengirim. Nah, kota pengirim ini biasanya ini kita memiliki kota-kota, nama kotanya yang tetap ya. Kita gunakan juga lookup widget ya. Lookup widget, karena belum ada nama kotanya, ini kita tambahkan next. Oke, kita masukkan yang kita baru kerjasama misalnya di Jabodetabek saja dulu ya. Misalnya nama kotanya Jakarta, Bogor, lagi Bekasi, Depok, Tangerang, ya. Apa ya misalnya Bandung dan sekitarnya lah. Oke, nanti bisa kita tambahkan.
Pilih tombol next. Kota pengirim, finish. Oke, kita lanjutkan. Penerima dan keterangan ya. Oke, penerima ini siapa nih nanti mau eh, surat itu ditujukan kepada siapa kan gitu ya. Oke, kita gunakan lookup widget lah. Misalnya lookup widgetnya kita gunakan di sini ada direktur, kemudian manajer pemasaran, manajer produksi, kemudian ada logistik misalnya, kemudian juga ada misalnya ya, dah ada 5, nanti bisa ditambahkan, oh tambah misalnya SDM. Ya, kemudian kita pilih tombol next. Ini penerima, finish. Nah, sebelum keterangan teman-teman mahasiswa, karena ini sifatnya suratnya surat digital, maka ini adalah kita tambahkan dokumen ya. Dokumen yang nanti kita upload ya. Dokumen yang akan kita upload. Ini menggunakan attachment ya pilihannya. Jadi dokumennya sifatnya attachment seperti ini. Ini tadi lookup widget penerima ya. Attachment ya. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan sotek saja. Oke, ini sudah selesai untuk tabel surat masuknya. Apakah bisa diikuti atau ada yang kelewat? Bisa diikuti? Oke, saya berasumsi semua bisa mengikuti. Nah, sekarang kita eksekusi ya, teman-teman. Di pojok kanan ini ada tombol view. Maaf, di kiri ya. Kiri atas ada tombol view. Silakan diklik. Oke, kita simpan. Nah, tampilannya seperti ini. Boleh kalau sudah ada contoh apa link Google Drive untuk tugas yang kemarin bisa kita input di sini. Tugas yang sebelumnya biar saya juga bisa ikut memanfaatkan tugas yang Anda kemarin sudah kumpulkan. Nah, kalau tidak ada saya coba ambil contoh surat ya. Oke, makasih. Ini sudah ada.
Saya memanfaatkan yang baik. Saya ambil data dulu ya, teman-teman di Grade. Oke, ini ada contoh surat pengaduan barang. Ini ada contoh surat pengaduan barang. Saya akan masukkan ya data-datanya. Ini ada nomor 002 CM /3 2014. Tanggalnya 12 Maret 2014. Silakan teman-teman manfaatkan surat masuk yang sudah dibuat oleh teman-teman. Kita input ke dalam surat ini ya. Nomor surat tadi ini 002. Nomor ini otomatis nanti ya. Tadi kita buat auto number, jadi nggak perlu diisi. Ketika Anda ketik nomor surat, maka nomor satu ini akan muncul ya. Jadi seperti ini, 3, kemudian 2014 ya.
Tanggal surat tadi adalah 12 Maret 2014. Ini jauh sekali ya. Berapa tadi ya? Tanggal 12 Maret ya. Saya coba masuk sini dulu deh. Nah, ininya saya ganti 2014. Ini. Tanggal terimanya kapan ini? Perkiraan ya 5 hari setelah 12 Maret lah ya. 12 berarti di sini tanggal 17 ya. Nah, seperti ini ya. Isi ringkasnya tentang kalau tidak salah tadi pengaduan barang ya. Oke. Isi ringkasnya pengaduan barang terdapat satu dus rusak ya. Nah, pengirim teman-teman, kalau Anda klik di di tombol pengirim ini ya. Ini kan nama PT-nya belum muncul nih. Nah, ini PT Karya Cipta bisa Anda tambahkan ya. Nanti kalau Anda klik di sini, ini di bawah ada edit list item. Anda tambahkan di sini nama PT-nya ya. Tadi adalah PT Karya Cipta ya. Tambahkan saja ini PT Karya Cipta. Nah, seperti ini bisa ditambahkan ya. Kemudian klik OK. Jadi nanti bisa kita tambahkan di sini PT Karya Cipta. Alamatnya nanti ini belum buat otomatis ya, nanti kita akan buat otomatis. Begitu klik PT Karya Cipta, maka alamat pengirim ini bisa muncul gitu ya. Alamatnya sementara manual saja dulu, ini ada di Jalan Hayam Muruk 4N ya. Jalan Hayam 4N. Nah, kota pengirimnya adalah Kota Bekasi. Ini sudah ada ya, Kota Bekasi. Nah, siapa nih penerimanya nih? Biasanya bagian pengiriman nih. Ini ditunjukkannya ke siapa ya surat tadi? Direktur ya. Nggak apa-apa, kita ikuti saja dulu. Ke penerimanya direktur. Oke. Oke. Nah, untuk attachment suratnya, teman-teman double klik saja ini dokumennya ya. Ini dokumen, di double klik saja. Nanti kita bisa tak add nih ya di sini. Penerimanya direktur. Nah, ini double klik saja di add. Nah, tadi saya upload di saya download ya. Eh, ada di dokumen. Nah, ini ya surat pengaduan barang gitu ya. Jadi nanti silakan saja dilusuri di mana Anda simpan gitu ya. Jadi Google Drive yang tadi diberikan itu data-datanya ada download dulu ya, karena memang ini sifatnya offline ya untuk Microsoft Access. Oke, jadi nanti kalau mau lihat suratnya ini tinggal di double klik saja ini, diklik, nah kemudian di open ya, dibuka gitu. Nanti akan terbuka surat. Keterangan boleh diisi, boleh tidak ya. Jadi seperti itu cara mengisinya. Saya contohkan ini dari surat. eh, Perlu diperhatikan juga untuk nomor, mungkin nanti Anda akan menjumpai nomor-nomor yang tidak urut ya. Kadang ada nomor yang tidak muncul ya, karena ini dibuat otomatis. Nah, ketika kita
membuat record baru, itu akan muncul otomatis nomor berikutnya. Demikian juga misalnya kalau kita mengedit, mendelete dan seterusnya sebuah record, ini nanti nomor yang tadi kita input itu akan hilang gitu ya. Nah, dia tetap akan membuat record baru seperti itu. Nah, ini tidak perlu menjadi permasalahan gitu ya, karena memang aplikasi Microsoft Access itu dibuat seperti itu gitu ya. Jadi tidak bisa juga kita edit ya, karena ini sudah otomatis gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita buat tabelnya secara manual ya, eh, teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan sudah ada yang menginput. Nah, saya harapkan ini lebih dari satu ya, biar nanti bisa kelihatan gitu ya. Ada di input saja coba beberapa surat seperti itu. Hanya memang kalau kita perhatikan di Microsoft Excel yang tadi kita buat, ini tidak jauh berbeda dengan apa yang tampil di Microsoft Access gitu ya. Nah, dari sini belum kelihatan kelebihannya ya seperti itu, karena ya sama saja ini kolom-kolom juga bentuknya gitu ya. Nah, saya mengajak langsung ini, saya cepat saja karena kemarin sudah terlewat satu pertemuan untuk materi. Nah, untuk membuat ini ditinggalkan saja dulu inputnya, yang penting ada contoh satu atau dua ya yang sudah Anda masukkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat contoh pembuatan eh, menu-menunya yang dimana kita bisa input data itu menjadi lebih bagus ya teman-teman. Kita akan membuat form ya. Formnya biasa selama ini kalau Anda menginput data itu kan ada form ya di sana. Nah, tabel-tabel ini, field yang tadi kita buat dan kemudian di view hasilnya jadi tabel surat masuk, ini kita akan desain menjadi sebuah form ya. Silakan masuk ke menu create ya. Ada home, ada create, Anda pilih menu create, kemudian Anda pilih form ya. Anda pilih form design. Jadi seperti ini, teman-teman. Anda pilih form design ya. Oke. Nah, untuk memindahkan tabel surat masuk ini ya, kita aktifkan add exciting field-nya ya. Add exciting field di form ini, di menu form akan ada ini tombol add exciting field. Nah, ini ada field list-nya nih. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda klik ini ada eh, menu-menu bukan menu, ini kolom-kolomnya, field-fieldnya seperti itu. Nah, kita kasih eh, di dalam form ini ada banyak tombol dan menu yang fungsinya nanti sambil jalan saja kita akan tahu fungsinya masing-masing gitu ya. Ini kita buatkan label ya. Judulnya nih, judulnya pilih label, kemudian Anda klik di sini. Ini input surat masuk ya. Tambahkan input surat masuk. Nah, kemudian untuk perubahan ukuran huruf, warna huruf, dan jenis huruf lainnya ini ada di home biasanya gitu ya. Nah, ini nggak aktif ya. Nah, ini di kolomnya saja ini diklik. Ini sudah bisa dirubah nih. Misalnya seperti ini. Warnanya nanti bisa disesuaikan. Background pun nanti bisa kita sesuaikan ya, teman-teman. Nah, ini nanti bisa ditambahkan apa text box-nya untuk warna lain-lainnya seperti itu. Silakan disesuaikan saja. Oke, kita kembali ke eh,
apa tadi di form desainnya, oh maaf ini form desain, ini di desain ya, pilihnya nanti desain ya. Nah, sekarang kita pindahkan eh, fieldnya ya, ini bisa diklik ya. Fieldnya ini di drag saja istilahnya, diklik, geser ke sini ya, teman-teman. Seperti itu. Nomor surat, kemudian tanggal, bisa nggak semuanya gitu ya. Oke, kita coba ya. Dengan menggunakan tombol Shift, saya klik lagi di sini ya. Ini bisa ya semua ya. Jadi klik di tanggal surat, tekan tombol Shift untuk ngeblok, klik lagi di keterangan. Nah, ini bisa kita tarik ya, seperti ini. Seperti ini. Sudah masuk semua fieldnya ya. Nah, nanti kalau desainnya misalnya saya biar nggak terlalu banyak ke samping, saya ingin sebagian di samping kanan, ini bisa saja silahkan nanti ya. Misalnya saya coba ini blok ya, bisa di. Oh, ini nggak disebut. Nah, ini ya, saya blok, ini saya pindahkan ke samping sini ya, misalnya. Nah, ini boleh saja ya, teman-teman ya, dibagi dua. Itu. Nanti silakan, ini udah kaitannya dengan desain. Oke, ini nomor surat. Kita untuk tampilannya bisa kita lihat dulu ya. Ini saya kembalikan ke normal dulu ya tadi. Sekarang kita lihat tampilannya, ini ada tombol view di samping pojok kiri atas. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kalau Anda mau input surat, ini udah lebih apa? Udah lebih kelihatan aplikasinya dibanding tadi kita menggunakan tabel ini ya. Nah, ini sudah dalam bentuk form ya. Sudah dalam bentuk form. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di alamat pengirim ini eh, apa tampilannya terpotong ya. Nah, ini bisa kita edit ya. Ini kembalikan lagi ke design view. Teman-teman ini bisa diklik, alamat pengirimnya bisa digeser ya. Seperti ini. Isi ringkas juga dan seterusnya ya. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan tadi pada saat view, nah ini sudah keterangan ini sangat apa terlampau di bawah ini. Pilih lagi desain view. Nah, ini ditarik saja ya apa areanya, ditarik ke bawah bisa seperti itu. Nah, saya biasanya membagi menjadi kiri kanan ya, sehingga tidak memenuhi layar gitu ya. Seperti tadi, ini saya klik semua dengan menekan tombol Shift ya. Sisanya ini saya pindahkan misalnya ya. Ini. Nah, ini juga area di samping kiri terlalu ke samping kiri. Nah, ini saya kasih space aja di sini ya. Bisa digeser ya, teman-teman. Ini kalau mau diblok semua, digeser, ini bisa ya. Seperti itu. Ini tampilannya. Jadi sekarang sudah lebih kelihatan agak rapih ya. Nah, tag di sini yang di samping kiri, kalau
eh, kita perhatikan ini ada underscore underscore. Nah, ini yang di samping bisa kita edit ya. Yang di dalam sini yang tidak boleh ya. Jadi saya kembalikan lagi ke design view. Ini yang tidak, ini bisa diedit ya. Nah, di dalam ini yang tidak boleh. Yang dalam ini tidak boleh. Teksnya nanti kalau mau diganti hurufnya dan seterusnya ya warna dan lain-lain ini bisa ya, sangat bisa. Kemudian misalnya ini saya mau ganti warna ya di belakang seperti ini, itu bisa ya dengan menggunakan warna yang ada. Terserah nanti Anda sesuaikan sajalah. Ini udah kaitannya dengan desain, biasanya ini sudah ke selera masing-masing ya. Oke. Nah, kolomnya ini misalnya kalau Anda pilih desain di sini, ini atau diklik kanan, ini ada banyak pilihan ya, special effect. Nah, Anda bisa pilih ya nanti efek-efeknya. Ini ada banyak pilihan. Ini kesannya kan jadi 3 dimensi agak ke dalam ya. Misalnya, ini diklik kanan, ada special effect. Saya gunakan efek yang agak seperti ini. Ini warnanya saya sesuaikan. Sehingga kalau nanti di view, ini ada kesan ke dalam ya. Ada 3 dimensi seperti itu. Keterangan mungkin perlu lebih banyak ini. Ini bisa dilebarkan. Silakan nanti kerapihan juga menjadi hal yang penting ya diperhatikan. Ya, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini kalau nanti mau lihat hasilnya, ini sudah bisa di double klik. Nah, dibuka saja ini ya. Karya cipta pengaduan barang. Nah, kalau mau menambahkan, ini surat yang pertama tadi saya buat, tapi recordnya kedua karena record pertama tadi sempat saya delete ya. Anda tinggal klik ini, setelah ini di enter juga bisa, biasanya masuk ke record kedua ya. Record kedua ini. Atau di sini ada new record di bawahnya gitu ya. Misalnya saya coba eh, download lagi surat. Nah, ini saya ambil surat masuk dari Silviani misalnya. Nah, ini saya download dulu. Oke. Ini PT Duo Indo Prima. Ini undangan rapat ya.
Ini surat masuk ditujukan kepada, ini mah internal ya. Ini kurang pas ini. Surat masuk ditujukan kedua Indoprima juga ya, yang menandatangan juga. Nah, ini kurang pas ya. Surat masuknya Silviani nanti dirapikan lagi. Kita coba cari Natasha. Kita lihat surat masuknya dari, oke. Dari PT Rocket Manajemen ditunjukkan kepada Direktur PT Janaka Group. Ini kita coba input. Masukin di sini ya, nomor surat 737. Nah, seperti ini sekarang inputnya. Kalau tadi menggunakan table yang kita buat ya di table surat masuk. Nah, sekarang kita gunakan form ini ya. Tanggal suratnya. Ini tidak ada tanggal surat ya. 2017 bulan 4. Nah, kita coba misalnya lah tanggal ini ya. Ya, tanggal terimanya misalnya ini tanggal. Nah, isi ringkasnya tentang, ini kurang lengkap ya, tidak ada apa tadi tanggal surat, pengaduan kerusakan barang. Pengirimnya PT Rocket Manajemen. Ya sama, karena ini belum ada ya, kita tambahkan ini PT. Oke, tambahkan di sini PT Rocket Manajemen. Alamatnya di Solo, Yogyakarta ya. Oke, kota pengirimnya tambahkan Yogyakarta. Oke, penerimanya direktur ya. Nah, dokumennya ini di double klik saja. Ini saya download dulu ya. Ini saya download dulu. Ini tadi. Ya, kemudian dokumennya saya double klik. Ini ada tombol add. Oke, ini ya tadi penyanyi Natasha ya. Ya udah masuk, klik OK. Nah, ini sudah masuk ke record kedua. Record pertama tadi dari Peta Karya Cipta, kemudian ini ada tombol next ya, di bawah next record. Nah, ini PT Rakyat Sleman 21. Jadi kalau nanti mau lihat suratnya, tinggal Anda double klik, kemudian ini ada klik, dan di open saja ya. Nah, ini sudah nanti akan terbuka ya. Seperti itu. Ya, jadi ini saya keluar.
Hari ini kita sudah ini disimpan dulu ya. Anggap sudah rapi. Ini saya rapikan dulu deh. Didesain. Ini saya buat ke tengah. Nanti mengenai tampilannya silahkan mau ditambah gambar di belakangnya gitu ya, mau dikasih logo perusahaan silahkan ya, Anda tambahkan sendiri. Ini saya simpan. Nah, ini adalah form surat masuk ya, namanya form surat masuk. Oke, klik OK. Jadi di samping kanan sudah ada satu tabel surat masuk dan form surat masuk ya, teman. Gimana? Bisa diikuti? Mohon responnya. Kalau bisa diikuti, boleh di chat responnya atau perlu diulang bagian mana? Oke, oke, terima kasih. Natasha, Dea, Alin, Bunga, Nimas, terima kasih responnya. Nah, ini Arya saking cepatnya jadi bias deh. Sama, saya juga kadang-kadang suka ngetik itu bisa jadi bias. Iyalah, terima kasih Reja dan Rifki Rio. Dikasih jempol saya. Terima kasih. Oke, jadi bisa ya, kalaupun nanti agak eh, ini apa perlu tambahan bisa recordnya nanti dia bisa simpan di Google Drive ya. Nah, teman-teman, kalau tadi eh, menu view ini kita menambahkan record dan seterusnya ada di bawah, sekarang kita kita bikin sendiri sajalah tombol-tombolnya yang agak besar di bawah sini gitu ya. Mau naik record, mau tambah record, mau berikutnya sebelumnya gitu ya, atau nanti ada menu pencarian gitu ya. Nah, kembalikan lagi ini ke design view. Nah, ini areanya bisa diturunkan ke bawah biar di bawah bisa kita tambahkan gitu ya. Nah, di desain Anda pilih nih desain view ini ada menu desain ya. Nah, nah di menu desain ini ada button ya. Kalau tadi label ya ini ada button ini. Nah, kalau Anda klik button ini, kemudian kita buatkan di sini. Klik button, kemudian kita desain di bawahnya, gitu ya. Seperti ini misalnya. Nanti kita diarahkan nih. Diarahkan ke common button widget ya. Ada kategorinya, ada record navigation, ada record operation, di sampingnya ada aksi-aksinya ya, actionnya. Kalau ada save, print, dan seterusnya. Form, report, aplikasi, dan lainnya. Nah, yang pertama kita gunakan record navigasi ya. Navigation record. Nah, ini adalah eh, kita pilih neck record mana nih? Nah, ini dulu ya, yang paling bawah nih, biar nanti apa posisinya jadi agak rapi gitu ya. Pilih go to previous record. Jadi kita akan coba nanti ketika klik tombol ini akan kembali ke record sebelumnya. Pilih next. Nah, ini mau teks atau mau gambar. Kalau gambar tampilnya seperti ini. Kalau next ya, kalau teks ya nanti seperti ini atau bisa diganti teksnya ya nanti. Ini gambar seperti ini sudah standar saya pikir. Atau mau dilihat semua gambarnya, nggak usah lah ya. Ini pilih tombol next. Jadi kita gunakan gambar saja. Next. Ini biarkan saja Kaman 12 finish. Jadi akan seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita coba lagi eksekusi sebelum nanti dilihat hasilnya. Pilih tombol button, kemudian kita bentuk di sini.
Oke. Nah, ini masih record navigasi, kita pilih next record ya. Pilih next record seperti ini. Kemudian pilih next. Kita gunakan gambar saja, pilih next. Oke, finish. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya agak besarkan sedikit, tarik ke samping. Nah, kemudian kita coba hasilnya ya. Ini dipilih ke form view. Nah, ini kalau next ini tadi ya baru sampai di oke. Ini kembali baru ada 2. Ini ke record berikutnya ya. Ini sudah berfungsi ya tombol-tombolnya. Oke. Kita masuk lagi ke design view. Nanti mengenai tampilan dan seterusnya silahkan didesain. Ini juga bisa dibuat 3 dimensi dan seterusnya ya tombol-tombolnya. Saya masuk ke tombol button berikutnya. Ini kita coba cari tombol pencarian ya. Ini ada find record, pilih next, pakai gambar saja. Ini langsung pilih juga boleh ya. Seperti ini ya. Ini pencarian. Oke, jadi kalau dieksekusi, ini kita cari, ini kita mau cari apa ya. Ini misalnya cari tadi dari Yogyakarta ya. Misalnya, loginnya apa ya? Mau semua ya. Eh, semua field atau all dan seterusnya. Nah, ini tinggal nanti cari kalau nah semakin spesifik biasanya nanti akan ke cari ya seperti itu ya. Ini part kalau di sini nggak ada ya karena dokumen yang di depan ya atau dibuat hal aja nanti ya kalau ketemu ya ini eh, Sleman Yogyakarta ya. Jadi karena dokumen semua yang ada dokumen sini kita cari. Jadi kalau nanti misalnya kita ganti dari kota yang tadi udah ada Bekasi, kita cari, nah dia akan mencari nanti Bekasi dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan ke desain view lagi. Baru ada 3 tombol. Nah, ini saya pilih lagi tombol button. Seterusnya ya, seperti ini. Desainnya ada bentuk di sini. Kemudian find record operation, add new record. Ini add new record. Oke, finish. Nah, kalau ini diklik nanti, ini akan menjadi ke record baru ya. Oke, saya lanjutkan. Off button. Kemudian record operation. Nah, ini ada delete record, save record, dan seterusnya. Kita pilih save saja ya. Delete-nya tidak kita delete. Kemudian next, kemudian finish ya. Nah, ini kita simpan, menyimpan ya. Oke. Oke, berikutnya ada apa lagi yang bisa kita tambahkan tombolnya? Oke, record operation, pom. Karena ini pom, nah close ya. Form yang sudah terbuka ini nanti kalau mau ditutup kita tambahkan tombolnya ya. Next, finish, nah, ini close. Nanti posisinya apa kita mau ditaruh di akhir
tombol, ya. Nanti aja posisinya kita lihat. Oke, kita tambahkan lagi button, ya, pilih button, kemudian kita turunkan ke bawah. From udah selesai, report tidak ada, ini bukan report ya. Nah, aplikasi, apakah nanti mau setelah mengisi di quit atau tidak, ini tidak usah ya, ini nanti di bagian akhir saja kalau mau quit aplikasi. Oke, ini kita delete. Ya, teman-teman, ini sudah selesai ya, kita anggap selesai pembuatan tombol-tombolnya. Nah, ini eh, nanti kalau mau ditambahkan special effect atau yang lain-lain ya silakan saja ya. Anda sesuaikan gitu ya. Di format. Oke, saya kembalikan ke desain, kemudian kita lihat hasilnya. Jadi seperti ini ya, nanti hasil akhirnya ya. Ini pencarian tadi sudah dicoba. Nah, ini add record. Ini kita akan dimasuk ke record baru. Ini simpan. Nah, ini keluar nanti ya. Kalau saya klik, ini saya simpan dulu ya sebelum keluar. Saya simpan dulu. Nah, ini close. Kita akan kembali ke eh, menu awal gitu ya. Jadi kalau nanti mau eksekusi buka lagi form surat. Nah, ini seperti ini. Jadi kita karena sudah punya tombol-tombol ini tidak lagi menggunakan menu-menu yang ada di bawah ya. Seperti itu. Mengenai desain dan lain-lain silahkan nanti disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Tapi yang jelas di samping aplikasi itu, di samping memang fungsinya, biasanya tampilan juga menjadi perhatian. Ada yang ditanyakan silakan. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kalau tidak ada silakan buat menjadi tugas ya teman-teman. Kalau tadi tabel surat masuk, silakan buat tabel surat keluar, dilengkapi dengan POM-nya ya. Itu yang menjadi tugas, dan silakan nanti saya siapkan di LMS itu link untuk Anda upload hasilnya ya. Nanti mudah-mudahan saya berikan waktu sampai kapan ya? Lusa ya. Ini kan cepat ini mengeksekusinya. Lusa itu berarti hari Rabu harus sudah terkumpul ya teman-teman. Jadi tidak menunda sampai satu pekan. Biar satu pekan berikutnya, pekan Senin depan kita bisa lanjutkan ke pembuatan query ya. Jadi surat tugas
perhatikan semua, buat tabel surat keluar, kemudian buat juga form surat keluar, input data, contoh datanya, karena nanti ke depan kita akan buat query, input datanya masing-masing 10 surat masuk dan 10 surat keluar. Oke. Jadi oke. Itu tugasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang biar tidak menunda pekerjaan. Oke, untuk pertemuan hari ini harusnya ini eh, saya padatkan saja. Silakan nanti diselesaikan hari ini sampai di pembuatan form ya. Jadi nanti akan ada tambahan ke menu create ya. Nanti untuk tabel barunya misalnya ini menu create tabel. Nah, ini tadi kemudian pilih desain view. Oke, ini masuk ke judulnya tabel surat keluar. Oke, surat keluar, fieldnya ini nomor, kemudian nomor surat. Kalau saya perhatikan tadi ternyata tidak harus menggunakan untuk 2016 akses 2016 tidak harus menggunakan apa underscore ya 50, kemudian setelah nomor surat ini tanggal surat ini menggunakan the time, formatnya tadi mau short date boleh gitu ya, tanggal surat, isi surat, ini menggunakan long text, kemudian kalau surat keluarkan dari kita ya, ini penerima ini gunakan nanti lookup widget, I will type, kemudian ininya tambahkan saja nanti mau dikirimkan ke siapa, direktur, kemudian manajer keuangan, kemudian ya misalnya seperti itu. Kemudian alamat penerima ini kita gunakan long text. Ya silakan yang mau bertanya, Reza. Permisi Bapak, Oke. tugasnya bisa diundur nggak Pak? Soalnya Kenapa? kita banyak yang belum ini Pak, belum bisa install. Betul Pak, betul Oh, Pak. Iya Pak, benar Pak. Dari kemarin banyak banget yang bilang hmm. belum bisa install Pak. Kenapa masalahnya nggak bisa install? Laptop saya Pak, Hmm?
Harus berbayar, Pak. Harus Kenapa? berbayar gitu, Pak. Nggak ada yang gratis. Oh, saya pakai gratisan ini. Seminggu dong, Pak. Nah, ya Seminggu, Pak. di googling lah, di googling lah. Saya coba nanti coba Crack, Pak, crack. bantu pakai ya, itu ada tuh. Teriak aja di Google, nanti teman-teman yang sudah dapat coba share di grup ya. Mestinya bisa itu. Kalau kalau sudah ada aplikasinya, ini sebetulnya Anda duduk 1 jam selesai gitu ya. Ah, masalahnya ini kan kendala di aplikasi ya. Ah, ya usahakanlah hari ini sampai sore selesai gitu kan aplikasinya. eh Anda punya Office berapa? Misalnya punya Office 2013 ya nggak masalah 2013. Biasanya memang Microsoft Access ini jarang ikut terinstall ya. Kalau Anda sudah punya 2015, 2016, cukup install Microsoft Access-nya saja. Yang lain-lain kan udah pasti terinstall tuh. Kalau sudah punya Microsoft Office Word, Office Excel, PowerPoint, nah Anda sekarang tinggal cukup install Microsoft Access-nya saja. Ini karena bagian dari Microsoft Office gitu ya. Jadi yang lain-lainnya nggak perlu diinstal gitu ya. Jadi nggak perlu install ulang Microsoft Office, tidak perlu juga install ulang Windows gitu ya. Cukup install, pilih saja nanti ada pilihan di custom saja gitu ya. Di custom cukup install Microsoft Office-nya saja gitu ya. Seperti itu. Ya, Reja, mudah-mudahan sore ini bisa selesai. Kita upayakan dulu ya. Ayo, ini belum upayakan udah nyerah aja nih. Ayo, ayo usaha dulu. Ini kan udah eh, 2 pekan yang lalu saya informasikan punya Microsoft Access. Setelah alamat penerima, kota penerima, nah, ini juga kita gunakan lookup widget. Next. Misalnya kota penerimanya Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang. Nah, nanti tambahkanlah jenis. Kemudian dokumen. Dokumen ini attachment ya. Oke. Terakhir keterangan. Oke, ini. Silakan nanti ini masih direcord kan ya? Masih, Pak. Masih ya. Silakan nanti dicek lagi field-fieldnya seperti ini. Oke, ini. Design view. Nah, ini sudah kita simpan. Nah, ini seperti ini. Tinggal nanti Anda tambahkan formnya. Jadi seperti itu. Nanti teriak lagi hari Rabu kalau belum selesai juga gitu ya. Mudah-mudahan udah kelar semua, yuk. Jangan ditunda-tunda pekerjaan gitu ya. Mudah-mudahan sampai sore ini sudah ada aplikasi Microsoft Access-nya gitu ya. Ya, silakan Natasha. Pak, maaf mau nanya. Berarti tugasnya itu surat keluar aja atau sama surat masuknya juga? Nah, jadi tadi di chat itu sudah saya sampaikan tuh. Ah, tugas buat tabel surat keluar sudah tadi kita buat. Buat surat surat yang sudah ada kan tadi tabel surat masuk dan form surat masuk. Nah, sekarang tambahkan tabel surat keluar sama buat form surat keluar. Tabelnya tadi sudah saya tambahkan gitu ya. Kemudian setelah Anda buat ada 2 tabel surat keluar dan surat masuk, juga ada 2 form surat masuk dan surat keluar, Anda input 10 surat masuk dan 10 surat keluar. Masing-masing di tabelnya tersendiri ya. Jangan digabung-gabung gitu. Dikumpulkan Rabu melalui LMS gitu ya. Rabu itu masih sampai di jam 00 nanti. Udah ya Natasha ya.
Iya Pak, maaf Pak. Terima kasih Pak. Iya, 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 sama-sama. Oke, ada lagi? Cukup. Ini kalau ada aplikasinya ya tadi. Lab.